Oki dan Aul lagi ngobrol nih di kamarnya Aul. Tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rizky. Selamat datang di channel ini. Untuk kalian yang sedang menonton video ini, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan diberikan kemudahan segala urusan-urusannya. Untuk kali ini gue akan membawakan cerita dari pengalaman seseorang yang mendapatkan teror di rumahnya sendiri. Oke, kita langsung gas masuk ke segmen Kamis. Kamar mistis dimulai. Jadi cerita ini gua dapat dari seseorang. Sebut saja namanya Aul, dan abangnya sebut saja namanya Mas Oki. Kejadian ini terjadi sekitar pada tahun 2016. Jadi Mas Oki ini punya hobi nanam pohon. Ada nih satu pohon yang menurut dia kurang pas ditanam di depan rumah. Dia tebanglah ini pohon. Pohon ini adalah pohon buah jambu batu. Pohon ini terbilang masih kecil, berumur 10 bulan, dan batang utamanya kira-kira adalah 6 cm. Ya, kalian pasti kebayang lah gimana besarnya ya. Nah, hal inilah menjadi awal teror-teror menyeramkan terjadi. Setelah menebang pohon itu, Mas Oki langsung merasa gak enak badan. Malam pun tiba. Mas Oki yang sedang tertidur mimpi bahwa di kamarnya itu ada sosok kuntilanak lagi gendong bayi. Kuntilanak itu ngeliatin Mas Oki yang lagi tidur. Tiba-tiba kuntilanak itu terbang mengelilingi kamar dan menaruh bayi yang digendongnya itu di samping Mas Oki. Setelah menaruh bayi di samping Mas Oki, kuntilanak itu pergi. Ketika terbang pergi dari kamar itu, dia menjatuhkan barang yang ada di atas lemari kayu. Mas Oki pun terbangun dan memutuskan untuk pindah kamar. Tetapi sebelum pindah kamar, Mas Oki ini mencari barang yang tadi di mimpinya kuntilanak ini jatohin. Ketika mencari tapi nggak ketemu, ya udah Mas Oki pindahlah ke kamar yang lain. Keesokan harinya Mas Oki izin kerja karena merasa badannya sedang tidak enak. Seperti biasa, pagi-pagi dia merokok di depan rumah. Dia ambillah rokok yang ada di kamar. Tetapi ada hal yang bikin Mas Oki ini kaget. Ketika dia ambil rokok itu, posisi semua rokok itu dalam keadaan terbalik. Dan seharusnya rokok itu bentuknya normal, ini seperti ada yang melintir. Dia cek lagi, ternyata ada 2 rokok yang masih dalam bentuk normal. Dia nyalain lah itu rokok. Ketika dia isap, ada yang aneh. Rasa dari rokok itu hambar. Satu batang dia bakar lagi nih. Dia bakar lagi, dia isap, ternyata sama
dua-duanya hambar. Mas Oki merasa ada yang gak beres nih. Singkat cerita, malam pun tiba. Mas Oki tidur nih. Tetapi dia lupa mematikan TV di kamarnya. Jam 11 malam, ibunya Mas Oki terbangun. Dia ceklah kamar anak-anaknya ini. Ketika dicek, melihat TV yang menyala di kamarnya Mas Oki, dia matiin TV-nya Mas Oki. Nah, jam 3 pagi giliran bapaknya Mas Oki terbangun karena mendengar suara TV yang volumenya kenceng banget. Ketika dia cek, ternyata suara TV itu dari kamarnya Mas Oki. Dia bangunin lah Mas Oki ini karena memang bapaknya ini gak nemuin nih remote TV-nya. Mas Oki pun bangun dan dia pun kaget karena mendengar suara TV yang kenceng banget seperti lagi hajatan. Keesokan harinya ketika sarapan, Mas Oki diomelin nih sama bapaknya soal volume TV yang semalam. Mendengar perbincangan tadi, ibunya Mas Oki bilang kalau jam 11 malam dia sudah matiin TV-nya Mas Oki. Udah banyak kejanggalan terjadi setelah kejadian penebangan pohon di depan rumah itu. Tetapi gak cukup sampai di situ, banyak kejanggalan yang terjadi setelah Mas Oki menebang pohon yang ada di depan rumah. Tetapi gak sampai di situ. Waktu itu Mas Oki udah masuk kerja nih. Ketika di parkiran ada salah satu teman kerjanya menyapa. Nah, temannya ini kita sebut saja Mas Dani. Ketika di parkiran, Mas Dani nyapa. Setelah menyapa, Mas Dani ini bilang, "Mas, jangan nebang pohon sembarangan. Itu di belakangmu ada cewek yang ikut." Mendengar hal tersebut, Mas Oki kaget nih, karena gak ada satu orang pun yang dia kasih tahu di tempat kerjanya itu. Dan Mas Dani ini bilang bahwa yang ngikutin Mas Oki ini sosoknya adalah cewek. Energinya kuat banget. Dan sosok ini tinggal di pohon yang Mas Oki tebang kemarin. Karena merasa terganggu, Mas Oki nanya nih ke Mas Dani, bagaimana caranya agar sosok yang ngikutin Mas Oki ini agar pergi dan tidak ngikutin lagi. Nah, Mas Dani ini ngasih saran ke Mas Oki. Mas Oki disuruh nyalain rokok dan sediain kopi, lalu ditaruh di tempat pohon yang ditebang itu. Ketika Mas Oki pulang kerja, Mas Oki ngelakuin nih saran yang diberikan oleh Mas Dani. Dia nyalain lah itu rokok dan kopi dan dia taruh di tempat pohon yang sudah ditebang itu. Sebelumnya bapaknya Mas Oki ini udah ngelarang Mas Oki ngelakuin hal itu, tetapi Mas Oki masih kekeh nih buat ngelakuin saran dari Mas Dani. Malam pun tiba. Mas Oki dan Aul lagi ngobrol nih di kamarnya Aul. Tiba-tiba
lemari kayu di dalam kamarnya Aul ada yang ngetok. Mereka pun diam, tetapi Mas Oki masih positif thinking nih. Itu mah cicak. Gak lama dari situ jendela kamar ada yang ngetok. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun lari keluar kamar. Mas Oki pun panik, merasa teror yang terjadi semakin parah. Dia teleponlah temannya ini. Ketika dia menelpon Mas Dani dan menanyakan kenapa masih diteror, padahal Mas Oki ini udah ngelakuin saran dari Mas Dani. Mas Dani pun menjawab bahwa itu adalah ucapan terima kasih dari makhluk yang mengikuti Mas Oki ini. Bagi kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan cerita ini, kita lanjut part selanjutnya. Dan kalian yang menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini agar gue tetap semangat menceritakan cerita-cerita berikutnya. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.